Shalom buat kita semua. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kita pagi ini? Agak-agak pelan ya ngomongnya ini. Apa kabar kita? Iya, puji Tuhan baik. Kita sudah Tuhan antarkan ya dari rumah kita, tiba di rumah Tuhan ini untuk kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita layak mengucap syukur untuk itu ya. Ya, karena kita mengerti Tuhan yang telah memanggil kita. Ya, sekalipun tadi turun hujan, kita berjuang untuk datang ke tempat ini. Kalau bukan karena Tuhan, ya, sesungguhnya adanya pilihan untuk kita. Tidur. Ini enak dibawa tidur ya, cuaca ini. Tarik selimut. Tapi karena kita mengerti Tuhan yang memanggil kita pagi hari ini untuk mengkhususkan, untuk menguduskan hari Sabat ya. Ini kan Sabat buat kita ya, hari Minggu. Makanya kita berjuang untuk datang ke tempat ini. Ya, jadi sekali lagi layaklah kita mengucap syukur. Karena itulah juga yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Ya, kita sudah belajar 2 minggu yang lalu tentang ucapan syukur. Maka di dalam situasi yang mungkin menurut kita kurang baik pun, pagi ini Tuhan turunkan hujan, kan kita mau beribadah. Ya, kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan. Ya, mudah-mudahan ini yang ada dalam hati setiap kita pagi tadi ketika Tuhan izinkan pagi ini turun hujan. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita, tubuh, roh dan jiwa kita, waktu kita pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Namun kita akan membacakan terlebih dahulu bagian firman Tuhan yang menjadi panggilan beribadah untuk kita. Saya akan bacakan dari Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Ya. Efesus pasal 5 ayat 19b-nya saja sampai 20. Saya akan bacakan. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pagi hari ini masih mengucap syukurkah kita untuk segala sesuatu katanya tadi ya, untuk hujan yang turun pagi hari ini diizinkan kepada kita. Mari kita selidiki hati kita, karena Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Hal baikkah, hal yang tidak baik, hal yang enak, yang tidak enak, yang sangat tidak enak, kata hamba Tuhan ya, sangat tidak enak. Masih bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Iya. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Selamat datang untuk teman Deo ya. Siapa nama temannya Deo, dari mana? Oh, selamat datang untuk Samuel. Iya. Kami senang bisa dikunjungi pagi hari ini, bisa kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga Samuel juga bisa menikmati ibadah bersama dengan kita di tempat ini. Terima kasih. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati tadi, bukan dengan setengah hati. Kita akan puji nama Tuhan dari buku lauk kita nomor 338. Meriahlah ukurta, ras Tuhan kata waripe. Baik hujan, panas, susah, senang, meriahlah ukurta. Kiranya ini jadi ya, bukan hanya dinyanyikan, tapi ini dari hati kita menyanyikannya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Meriahlah ukurta, sesuai dengan lirik lagunya. 338. Tuhan kata waripe.
Meriahlah ukur tak. Ras Tuhan kata waris deh. Kalau nggak bersama dengan Tuhan nggak adanya itu. Nggak bisanya meriah. Hujan turun aja tadi pagi bisa nggak meriah kok. Nggak suka cita kan begitu ya. Ya makanya ras Tuhan. Ya bersama dengan Tuhan. Walaupun saya bukan orang Karo ya, tapi saya senang dengan lagu ini. Bersama Tuhan ya bisa meriah. Kan gitu. Kalau nggak ada Tuhan, ya segala sesuatu bisa jadi keluhan. Yang baik pun bisa kok dikeluhkan. Apalagi yang menurut kita kurang baik. Nah, tapi kita bersyukur ya, Tuhan boleh mengajari kita. Ya, Tuhan yang menolong kita sehingga di dalam situasi yang tidak baik pun kita bisa mengucap syukur. Kita mau belajar untuk itu. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kita akan lanjutkan pujian kita. Mari kita memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 6. Ada satu sobatku yang setia. Inilah kekuatan kita senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan karena dia sobat yang setia. Tidak pernah meninggalkan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin ini ya dalam hidup kita ya. Kita akan nyanyikan pujian ini nomor 6. Cari di depan ya, karena di sini nggak ada nomornya terfotokopi kayaknya. Jadi hitung aja dari depan biar dapat nomor 6-nya. Halaman 2. Iya, halaman 2 ya. Oke. Ya. baik di dalam suka maupun duka. Bukan ketika di dalam situasi yang tidak baik itu Tuhan meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita ya. Dia selalu menjaga kita karena dia adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, Allah yang selalu menjaga hidup kita. Kadang-kadang mungkin ketika kita di dalam situasi yang sangat sulit,
kita berpikir Tuhan nggak ada di situ. Padahal Tuhan mengizinkan itu. Kemarin kita belajar ya, ada yang diizinkan, ada yang ditetapkan ya, untuk kita hadapi. Ya, ini yang perlu mungkin kita kuat dalam hati kita, bahwa di dalam situasi yang tidak baik pun menurut kita, Allah tetap menjaga, Allah tetap memelihara, Allah tetap menopang kita ya. Ya, kita kan terus memuji Tuhan dari lagu yang di papan tulis, ku berikan syukurku. Ya, maka layaklah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Dan setelah pujian ini kita akan berdoa. Kau Bapa yang baik selalu beserta.
Bapa yang setia kepada kami. Engkau yang senantiasa beserta dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau senantiasa menjaga kami, memeliharakan kami. Bahkan di dalam situasi yang sangat sulit pun kami hadapi, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bangga, sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami, ya Tuhan, mengerti akan hal ini. Bahkan ini juga boleh jadi dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami kepada Tuhan pagi hari ini. Ketika kami boleh menyanyikan lagu pujian ini, biarlah ini dari hati kami, ya Tuhan, mengatakan bahwa Engkaulah Bapa yang mengasihi kami, dan kami juga mau mengasihi Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan pagi hari ini, dan Tuhanlah kiranya yang melihat hati kami. Bapa di surga, secara bersama juga pagi ini kami bersyukur kalau Engkaulah Allah juga yang telah mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing, boleh tiba di tempat ini, dari tempat yang jauh bahkan juga dari tempat yang dekat. Kami boleh ada di rumah-Mu ini, karena kami rindu tempat ini, kami boleh beribadah secara bersama kepada Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau mendengarkan perkataan Tuhan, karena perkataan-Mu itulah yang akan menjadi kekuatan kami, menjadi firman, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka kami tetap rindu Tuhan pagi hari ini pun, ketika Tuhan mulai mengantarkan kami ada di sini, kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Kami siap mendengarkan perkataan-Mu. Biarlah pagi hari ini hati setiap kami boleh ditulisi oleh perkataan Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menanggalkan segala beban, segala pergumulan yang mungkin kami bawa tadi rumah, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh berbicara, bekerja dengan leluasa di dalam hati setiap kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh dikenyangkan oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Ketika Tuhan boleh mengumpulkan kami di tempat ini, kami sungguh menyerahkan ibadah kami ini hanya kepada Tuhan. Setiap kami juga yang mengambil bagian, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memakai kami, Tuhan yang mengurapi kami, supaya bagian yang dipercayakan kepada kami itu boleh kami kerjakan di dalam ibadah ini. Kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami, kami yang memimpin pujian, kami yang memainkan musik, kami yang berdoa syafaat dan membaca pengumuman, yang bersaksi, ya Tuhan, yang menyatakan perkataan Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak, baik anak kelas kecil, kelas tengah, bahkan kelas remaja juga nanti kami berdoa supaya Tuhan yang menolong semuanya, supaya firman boleh tetap diberitakan, kebenaran-Mu tetap boleh dinyatakan oleh anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk menyatakannya bagi kami. Ini doa kami kepada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya nanti hanya kepada Tuhan. Roh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, yang akan melayani kami. Terpuji termulialah Engkau, ya Tuhan Yesus Allah kami. Hanya dalam nama-Mu kami datang berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian, dan hari ini yang tertera di sini ada Kristi, ya, yang berbagi untuk kita, tapi diberikan juga kesempatan buat yang lain nanti setelah Kristi membagikan bagi kita apa yang menjadi berkat baginya. Tapi sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 407. Sekarang malam telah lalu. Karena sudah siang, malam telah lalu. Ya, 407. Kita nyanyikan bait pertama saja dulu, ya. Hanya
Shalom semuanya. Halo. Baik. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa berbagi di sini. Di sini saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman saya beberapa minggu yang lalu ketika ada teman saya mengajak saya untuk bertemu dengan seorang kakak PPL di sekolah, kakak PPL untuk agama Kristen. Di situ saya nanya, emang mau ngapain gitu? Terus dia bilang, aku mau sharing sedikit, jadi supaya nggak terlalu gugup temenin gitu kan satu orang. Jadi dia ajak saya gitu. Di situ saya yakin gitu, saya ikut, dan ketika mereka sharing gitu, di situ saya mendengarkannya awal-awal masih biasa saja gitu, masih sharing yang biasa-biasa. Terus semakin lama temanku ini tadi semakin terbuka gitu. Dia bercerita tentang pergumulan keluarganya, tentang masa kecilnya gitu. Dan di situ saya sedikit kaget gitu, karena ternyata pergumulan dia itu begitu besar gitu, besar kali gitu kalau didengar pada saat itu. Di situ saya kaget gitu, karena keseharian dia itu tidak sedikit pun mencerminkan tentang pergumulan dia di rumah gitu. Karena di sekolah dia yang biasanya kayak ceria, dia juga orangnya sopan gitu, kayak memang nggak ada pergumulan gitu. Di situ saya melihat dia menceritakan itu sambil nangis, itu saya merasa seperti saya juga merasakan empati itu gitu. Saya juga nangis gitu di situ, dan di situ saya ketika mendengar dia bercerita seperti itu, saya merasa saya ini manusia yang kurang bersyukur gitu. Tuhan ngasih aku kondisi keluarga yang lebih beruntung dari keadaan dia, tapi saya nggak mensyukuri itu gitu. Di situ saya ketika saya nangis gitu, saya datang gitu sama Tuhan, kayak berdoa gitu sama Tuhan, mensyukuri atas kebaikan Tuhan yang telah terjadi di hari-hari saya gitu. Dan di situ saya kayak punya sedikit penyesalan gitu, karena saya nggak mensyukuri hal-hal kebaikan yang Tuhan kasih gitu. Dan ketika saat itu juga saya kayak merasa terberkati dari kesaksian dia. Di situ saya mempunyai keinginan gitu untuk tidak melewatkan sehari pun untuk lupa bersyukur sama Tuhan. Saya kayak mencoba untuk ada planningnya gitu, kayak saya mempunyai keinginan gitu, mereka mempunyai keinginan untuk menyisihkan waktu saya untuk berdoa gitu sama Tuhan, mensyukuri atas kebaikan yang Tuhan kasih gitu. Dan saya meyakini kalau aku bersyukur itu Tuhan akan kasih yang lebih, karena aku sudah merasakan itu ketika aku menjalani itu di setiap harinya. Aku mengucap syukur sama Tuhan, baik untuk hal yang baik ataupun hal yang buruk juga aku belajar untuk bersyukuri dalam keadaan apapun. Kayak memang ada perasaan sukacita gitu dalam aku, dan Tuhan kasih aku pengertian yang lebih gitu. Dan yang aku yakini ketika aku punya pergumulan, aku memang harus perlu datang sama Tuhan agar Tuhan mau bantu aku. Memang terkadang walaupun aku nggak minta tolong sama Tuhan, nggak datang sama Tuhan, ada memang pertolongan Tuhan gitu tanpa aku sadari. Tapi aku yakin Tuhan itu punya kerinduan gitu supaya aku yang datang sama Tuhan gitu, minta tolong gitu sama Tuhan. Dan perasaanku ketika aku sudah bisa mulai mensyukuri itu, kayak memang ada damai sukacita gitu. Yang dulunya aku bandingkan dengan kehidupanku yang dulu, ketika aku kurang mensyukuri itu kayak kehidupanku gitu-gitu aja gitu, kayak kurang bermakna gitu. Tapi entah kenapa setelah aku bisa mensyukuri ini, kayak Tuhan memang memberikan aku pengertian lebih, dan saya lebih sukacita aja gitu. Pergumulanku pun aku bisa sampaikan sama Tuhan, minta sama Tuhan agar Tuhan bisa menenangkan hatiku gitu. Dan ketika aku melakukan itu, memang Tuhan sedikit menenangkan hatiku gitu, dan Tuhan kayak menuntun aku gitu untuk menyelesaikan pergumulan walaupun itu pergumulan yang kecil gitu. Dan ada ayat yang sangat memberkati aku, yang membuat aku yakin kalau memang hanya Tuhanlah yang menjadi penguat gitu, penuntun bagi diriku. Itu dari Filipi 4 ayat 13, di mana isinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini yang menguatkan aku. Ini saja yang bisa aku bagikan, semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih. Makasih ya. Boleh disambung lagi kalau ada yang mau berbagi. Ada Kak?
kita bersyukur ya untuk apa yang mulai dibagikan oleh Kristi tadi. Iya, kayaknya connect dengan pelajaran kita ya. Artinya 2 minggu yang lalu kita belajar tentang mengucap syukurlah dalam segala hal, begitu. Dalam segala situasi yang Tuhan izinkan ya. Tapi lewat apa yang dilihatnya tadi, didengarnya, dia itu bisa mengingatkan dia bahwa dia selama ini ternyata kurang bersyukur ya, sehingga mengambil satu komitmen untuk bisa belajar untuk bersyukur, kan begitu ya. Ya memang seperti yang dikatakannya tadi, kalau kita bersyukur ada kuasa ya, ada kuasa yang Tuhan tambahkan dalam setiap kita. Jadi yang tadinya mungkin itu beban, tapi ketika kita mensyukuri itu, kita bisa merasakan ada kekuatan untuk melalui atau menghadapi situasi yang diizinkan itu, begitu ya. Jadi kita belajar ya sekarang ini bersyukur untuk segala situasi yang diizinkan oleh kita alami. Kalau untuk situasi yang baik, gampang mengucap syukur ya. Tapi bagaimana ketika situasi yang sangat tidak enak? Kemarin dipisahkan itu ya. Ada yang sangat tidak enak, sangat enak, dan kurang enak, mungkin begitu. Ya, jadi ini yang terus kita mau belajar kepada Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya kita nyanyikan di ayat yang kedua tadi lagunya, dahulu batinku gelap, tapi Tuhan berikan terang. Sekarang aku rasa sedap, hatiku merasa senang. Ayat keduanya kita nyanyikan, dan setelah ini, kalau nggak ada lagi yang mau bagi tadi ya, saya sudah berikan kesempatan. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa sapaan. 407 tadi, tapi di ayat 2-nya. Mari kita lihat warta kita minggu keempat ya, bulan 10. Kita lihat pengumuman dan doa kita. Yang pertama, untuk pengumuman dan kegiatan, kita adakan ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Kemudian nanti jam 10.30 ada PA remaja yang dibawa oleh Mina, dan Pak Supri juga 10.30, nanti Bapak Nia yang membawakan firman. Hari Senin pukul 3 ini ada PA pribadi Pak Nadia. Kemudian 7.30 ada persekutuan doa dan pemuritan PDP ya. Hari Selasa jam 3 ada rumah belajar. Hari Kamis jam 3 ada PA pribadi itu Mama Theo ya. Dan pukul 8 ada meeting pelayan pos. Hari Jumat pukul 3 ada rumah belajar, dan pukul 5 ada persekutuan anak Jumat Gembira. Untuk hari Sabtu jam 4 ya, ada latihan musik, MC dan ibadah di tempat ini. Untuk doa dan ucapan syukur kita bersyukur untuk setiap kita yang Tuhan antarkan untuk digembalakan dalam ibadah. Kita juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan ini agar Tuhan tambahkan jiwa yang baru, yang diselamatkan dan bertumbuh bersama jemaat di pos SS. Kita berdoa untuk Natal, baik itu Natal di pos SS, Tanjung Langkat dan Bahorok, Minggu tanggal 18 Desember di pos ini. Kita
Kita juga berdoa untuk Natal gabungan GKMI Aritia Kuala tanggal 25 Desember di Bulu Duri. Seal untuk anak Jumat Gembira itu kita adakan dan kita rindukan sekaligus dengan Natal di tempat ini tanggal 26, 27, 28 Desember. Kita adakan di tempat ini ya. Kita juga berdoa untuk persiapan tempat ibadah dengan penambahan luas bangunan, dan kita membutuhkan dana sekitar 25 juta dan tukang yang terampil serta keamanan barang-barang. Kita juga berdoa nanti untuk Pak Sutri dan pihak remaja ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami, kesehatan kepada kami, bahkan Tuhan boleh antarkan kami untuk secara bersama-sama boleh beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat anak remaja kami, Kristi boleh melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dia boleh memutuskan untuk boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat berkat Tuhan yang boleh dia alami di tengah-tengah keluarga Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, supaya kiranya kedepannya terus dia boleh semakin melihat akan hal-hal yang boleh Tuhan nyatakan kepadanya, kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidupnya, sehingga dari mulut dan bibirnya terus keluar perkataan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan buatlah kiranya kami semuanya Tuhan, anak-anakku di tempat ini boleh terus melihat akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, supaya masing-masing kami boleh mengucap syukur berkasih setia Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh terus tolong kami untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kami mohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan yang boleh mengantarkan jiwa-jiwa, Tuhan yang boleh menaruh perkataan Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh bertemu dengan orang-orang yang mencari jiwa, yang mencari Tuhan itu, supaya perkataan Tuhan yang mereka butuhkan boleh kami sampaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang mengajari kami secara bersama-sama, supaya mereka juga boleh kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka, supaya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan di dalam hidup oleh manusia yang ada di bumi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang boleh menolong satu kerinduan kami dalam bulan Desember ini. Kami rindu, kami boleh melaksanakan akan peringatan bagaimana Allah yang di surga itu datang ke dunia oleh karena kasihnya kepada kami manusia. Kami rindu Tuhan, secara bersama-sama kami di tempat ini, Tanjung Langkat di Mbahoro merayakan bersama-sama di rumah ini Tuhan, di tempat ini pada tanggal 18 itu Tuhan. Kami mohonkan supaya kiranya Engkau yang boleh memakai tempat ini, Engkau yang boleh mengantarkan jiwa-jiwa di tiga pos itu boleh bersatu di tempat ini. Dan biarlah kita juga Engkau boleh menolong hamba-Mu Pak Nadia ataupun Ibu yang boleh menyampaikan firman Tuhan, supaya kiranya tengah hari perayaan akan kelahiran-Mu itu hati kami kembali boleh disegarkan, diingatkan kembali bagaimana kasih Tuhan. Dan kalau kami secara bersama-sama sebagai jemaat di GKMI Aritia Kuala rindu juga melaksanakan ibadah Natal bersama pada tanggal 25 Desember, kami serahkan pada tanggal itu supaya kiranya Tuhan yang bekerja. Kalau kami rindu melaksanakan ibadah Natal di Bulu Duri, kami serahkan tempat itu Tuhan, supaya kiranya Kau boleh pakai tempat itu untuk boleh merayakan Natal secara lingkungan GKMI Aritia Kuala. Kami serahkan hamba-Mu Pak Teti Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perjalanan ke sana jalan yang sulit, kami serahkan kepada Tuhan supaya kiranya itu tidak mengurangi kesehatan daripada Kak Teti Tuhan, supaya boleh sampai dan nama-Mu boleh diberitakan di tempat itu Tuhan. Dan hati kami dibawa kepada Tuhan, supaya kiranya ketika firman Tuhan boleh disampaikan, hati kami boleh kembali diingatkan akan kasih Tuhan. Kami serahkan kesehatan Kak Teti, supaya kiranya Kau boleh tambahkan. Dan biarlah kiranya
Tuhan yang boleh menolong dia Tuhan. Dan untuk seal 26, 27, 28 Tuhan yang kami rindukan, kami laksanakan Tuhan, anak-anak Jumat Gembira di tempat ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya kiranya Engkau boleh berkenan dengan seal ini. Kalau rencana kami Tuhan 3 hari laksanakan di tempat ini, kami serahkan tempat ini kepada Tuhan. Engkau boleh hadir di tengah-tengah seal itu, Engkau yang boleh menolong hamba-Mu yang boleh menjadi pembicara dan pembimbing bagi anak-anak. Bahkan segala sesuatu yang boleh kami butuhkan Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, supaya kiranya boleh menolong, supaya seal ini boleh dilaksanakan dan ada anak-anak yang mau datang membawa jiwa mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat PA pemuda nanti yang dilaksanakan oleh saudara kami Mina, kami serahkan supaya kiranya PA pemuda ini, remaja ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya kiranya Kau boleh menolong dia Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan boleh menolong dia dalam pendekatan kepada anak-anak remaja itu, supaya ada keterbukaan, supaya ketika firman Tuhan boleh disampaikan, ada hati yang mau mendengarkan perkataan Tuhan, ada hati yang mau tunduk kepada perkataan Tuhan. Bahkan untuk Pak Supri kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang boleh menolong keluarga-keluarga yang ada di tempat ini untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu juga boleh bawa firman Tuhan, Bapak Niel, kami serahkan dia kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan boleh menolong dia di dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan terus ibadah kami kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang boleh menolong dan Tuhan boleh hadir di tempat ini. Hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kami serahkan, supaya kiranya Tuhan yang boleh memakai dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Amin. Bersyukur menyegarkan jiwa. Bersyukur membuat bersukacita. Bersyukur juga bisa menambah kekuatan. Mungkin dari pengalaman kita ya, dari pengalaman kita pribadi, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan daripada itu. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar bersyukur. Dan makanya hari ini kita masih terus mau belajar bagaimana bersyukur ya, seperti yang dituliskan kepada kita ya, diajarkan kepada kita. Ya. Bagaimana kekuatan hati yang berkuasa untuk bersyukur di tengah situasi yang sangat tidak baik yang dihadapkan kepada kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku Laukita nomor 462. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa kasihku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Kita akan nyanyikan pujian ini, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Laura untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah, oleh karena kasih setia yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami bersyukur sekalipun kadang-kadang keadaan kami tidak mendukung untuk kami bersyukur, tapi karena ada firman Tuhan yang mendukung kami, kiranya Engkau terus yang menolong kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, supaya setiap saat, setiap detik kami boleh mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Pagi ini kami ingin bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, yang memimpin kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baik, mari kita buka 1 Korintus dulu. Kita mengacu kepada 1 Korintus 4 ayat yang ke-4. Maaf, 1 Korintus, ini mungkin salah ya. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 ya. Situ dibuat 1 Korintus 4 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Ya, berbicara tentang bersyukur gampang diucapkan, tapi sulit untuk dikerjakan. Prakteknya ini sangat berat. Mengungkapkannya gampang, bersyukur gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya mengalami praktek ini. Prakteknya begini. Tuhan langsung tunjukkan masa yang sulit. Apa masa yang sulit? Kami punya rencana untuk menambahkan usaha begitu. Jadi ada beberapa ekor kambing ini supaya nanti dijual, menambahkan hasil untuk usaha yang lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba satu kambing yang diharapkan itu lumpuh. Ini kan berat yang mengucap syukur ya. Tidak seperti yang kita harapkan. Dijual pun tidak seperti di hati lagi. Ini saya bilang prakteknya ini sulit. Tapi karena ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan seperti Tesalonika itu, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Ini sulit. Di situ saya merasa dalam keadaan beginikah harus mengucap syukur? Mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Dalam hal yang sulit kita dituntut untuk mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita masing-masing mengalami hal yang pernah kita mengalami hal yang sulit. Tapi mampukah kita mengucap syukur? Kalau temanya kan kekuatan untuk bersyukur. Mampukah kita itu? Atau kadang-kadang mulut kita yang berkata tetapi hati kita ini berbeda. Tapi Paulus mengucap syukur dia kepada jemaat Korintus. Sekalipun di jemaat Korintus itu bukan tidak ada masalah ya. Ada banyak masalah misalnya. Tapi Paulus mengucap syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Tentu karena ada kasih anugerah. Karena ada keselamatan yang Tuhan berikan. Kita pun mungkin bisa mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan keselamatan itu.
ada benih ilahi yang Tuhan taruh di dalam hati orang percaya. Baik, mari kita baca bersama-sama dulu. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya akan baca 4, Bapak Ibu nanti baca yang ke-5, begitu sampai ayat ke-9 ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Iya, kembali mengucap syukur dalam hal ada masalah itu tidak gampang. Tadi pagi lagi saudara, kejadian lagi dengan hal yang sama. Yang kecil ini tiba-tiba lumpuh lagi. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Hah? Iya, khotbahnya mengucap syukur gitu. 1 hari yang lalu lahir 1, tapi tadi yang sedang itu kembali lagi mengalami hal yang sama. Hati saya ini bergejolak. Macam mana mengucap syukur Tuhan kalau situasinya seperti ini? Yang meneguhkan saya ini tadi, karena itu yang dikehendaki Allah gitu. Makanya kadang-kadang beda sebenarnya perkataan sama hati gitu. Ini berat, tapi itu yang dikehendaki Allah, karena Tuhan berikan kekuatan. Karena kita percaya orang yang menerima Yesus itu ada roh Allah tinggal. Itulah mengapa kita bisa mengucap syukur sekalipun situasinya sulit sekali. Sulit sekali situasinya. Mungkin saudara-saudara bisa mengalami lebih daripada itu. Tapi bisakah kita mengucap syukur dalam situasi yang seperti itu? Pagi-pagi tadi begitu. Sekitar jam 6 saya kira Mama Laura keluar, dia langsung panggil, "Pak, kemah itu gimana? Apalagi ini Tuhan?" Gitu kira-kira. Masalah yang semalam aja belum selesai ini kira-kira rasa sakitnya gitu. Karena harus ada 4 ekor yang kami jual dengan harga yang tidak seperti di hati. Sudah separuh. Padahal ini kita harapkan begitu. Ya. Nah, tadi pagi kejadian hal yang sama. Saya selidiki apa sebenarnya masalahnya. Saya kira nggak ada masalahnya. Obat saya kasih, kambingnya juga tidak pernah lepas. Gitu. Dari mana ini? Satu yang saya mengerti bahwa dalam hal itu pun Tuhan izinkan. Tuhan izinkan dialami. Saya hanya berharap mungkin Tuhan mau menyuruh naik kelas, gitu, ya kan? Karena dalam sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kan Tuhan izinkan. Tidak akan terjadi sesuatu pada diri kita kalau Tuhan tidak izinkan. Paulus mengatakan hal ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur ini bukan hanya ketika kita senang itu tadi. Bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu. Tapi Paulus di sini menganggap bahwa mengucap syukur itu setiap saat, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap tahun. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur sekalipun kondisinya sangat sulit. Tapi seperti yang saya bilang tadi kembali bahwa kadang orang ya mengucap syukur. Untung, nah gitu, bahasa orang Karo kan gitu. Untunglah mati ya.
kira-kira begitu ya kan. Untung juga, ini kan mengucap syukur. Oh, kejadian sana, untung, masih untung. Tapi kadang-kadang ini kan yang di mulut ya, di hati sulit itu. Kalau bukan Tuhan yang menentukan, kalau bukan itu kehendak Tuhan, sulit sekali. Maka dituduhkan Paulus kepada jemaat Korintus itu. Ya, mengucap syukur, kenapa harus mengucap syukur? Karena ada kasih karunia Allah. Ketika kita mengucap syukur, kita menjadi kaya dalam segala hal. Itu dia kayak ayat 5 dan ayat 7. Oleh karena itu, dalam segala hal bukan berarti materi. Walaupun jemaat Korintus ini secara materi hebat. Karena jemaat Korintus ini berada di daerah Belawan lah kalau kita bilang ya hari ini ya. Nah, tempat kapal-kapal persinggahan di situ. Secara ekonomi mereka luar biasa. Secara ekonomi. Jadi wajar mereka mengucap syukur karena dari segi keuangan mereka tidak kekurangan. Mereka tidak kekurangan. Walaupun jemaat itu mengalami banyak hal, ada perpecahan di situ. Kalau kita baca nanti seterusnya pasal yang ketiga itu ada perselisihan. Ada roh pemecah di situ, ada penyembahan berhala di situ. Tapi Paulus mengingatkan mereka. Karena apa? Karena ada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena menjadi kaya kita kalau kita mengucap syukur. Orang mengucap syukur kepada Allah dalam situasi yang sulit, dia akan menjadi kaya di dalam perkataan. Dia akan menjadi kaya di dalam pengetahuan. Oleh karena itu kita Amsal katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kami mengucap syukur, pengetahuan itu akan ditambahkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, orang tidak akan menjadi bodoh. Orang akan makin pintar. Karena orang sudah menerima Tuhan, gak mungkin makin bodoh. Kalau dia makin bodoh, berarti salah dengan Tuhan. Justru dia yang salah, ya kan? Orang akan makin bodoh. Orang gak akan semakin jatuh kalau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan segala sesuatu kebaikan, walaupun sulit untuk menjalani. Kenapa menjadi kaya dalam segala hal? Karena Tuhan meneguhkan. Ayat yang 9 itu dia katakan. Tuhan meneguhkan kita, ayat ke-8 ya. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meneguhkan. Tuhan memberikan peneguhan ketika kita mengucap syukur. Makanya mengucap syukur ini sekali lagi bukan hal yang gampang. Kalau bukan roh Tuhan yang meneguhkan, kalau bukan roh Tuhan yang mengajari, ini sulit. Kita akan terus mencari pembelaan diri. Seringkali kita kan, misalnya begini, ada orang telepon, pergi ambil uang 5 juta. Saya kira kalau rintik-rintik pun kita tahankan itu ngambilnya, iya kan? Tapi kalau datanglah ada pelayanan hari ini, gitu misalnya, suasana hujan, nah ini kan sulit ini, ya kan? Ini kan sulit ini. Tapi kalau ambil uang pre-pre 5 juta, saya pikir cepat itu. Sama kayak BLT hari ini kan gitu, agak cepat itu. Tapi kalau hal pelayanan, mengucap syukur ini berat. Kalau bukan karena yang, kalau bukan ada kasih karunia Tuhan meneguhkan itu, sulit. Makanya perlu kita koreksi, apakah sudah ada kasih Allah itu dalam? Saya pikir ini yang menjadi hal utama. Apakah kasih karunia Allah itu sudah kita terima? Kalau kita belum terima kasih karunia Allah itu, maka kita nggak bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu hanya mungkin di mulut saja. Tentu Tuhan mau mengucap syukur itu perlu prakteknya. Dalam keadaan sesulit apapun, bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Jemaat Korintus tadi diteguhkan. Kenapa? Karena Allah itu setia dalam panggilannya. Allah kita setia.
Jadi siapa yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, tentu Allah akan tolong terus-menerus. Paulus mengucap syukur. Dia bersuka cita melihat keadaan jemaat di Efesus. Tapi ada yang kurang. Paulus buat perbandingan dengan jemaat di Makedonia. Orang bisa mengucap syukur karena cukup. Tapi jemaat di Makedonia tidak demikian. Mereka hidup miskin. Tapi mereka memberi lebih daripada itu. Mari kita lihat 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat yang 1 sampai 7. Nah, ini perbandingannya. Bagaimana jemaat Makedonia itu, jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kalau sekarang saya sekarang melihat Makedonia ini antara Albania sama Bulgaria, begitu kira-kira, tapi Eropa. Mereka miskin. Tapi pelayanan kasihnya luar biasa. Mari kita lihat. Saya akan baca ayat yang pertama, 2 Korintus pasal 8 tadi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam luar biasa ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita kan punya proyek ya. Punya proyek. Situasi keuangan kita mungkin hari ini sangat sulit. Bagaimana kita memberi bagian kita? Kita lanjutkan. Aku bersaksi, kata Paulus, ayat yang ketiga, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini rasa ucapan syukur melebihi dari kemampuan mereka. Padahal hidup mereka itu miskin. Beda dengan jemaat di Korintus tadi. Mereka memang melimpah karena ya, peredaran uang itu banyak sekali di situ. Mereka melimpah. Dalam keuangan, saya rasa mereka tidak kekurangan jemaat Korintus. Hanya memang terjadi perpecahan, ada penyembahan berhala, ada perselisihan di situ. Tapi jemaat Makedonia ini tidak begitu. Lebih lagi, ucapan syukur mereka. Di dalam kemiskinan pun mereka minta bagian gitu kira-kira untuk pelayanan kasih. Ayat yang keempat dia bilang, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka mengambil bagian. Apa bagian yang kita ambil di dalam pelayanan kasih? Ini kan cara kita mengucap syukur itu. Walaupun mengucap syukur itu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Cara mengucap syukur itu bisa juga dengan doa, bisa dengan lagu pujian ya, dengan pelayanan. Tapi kan ada juga dengan persembahan, bagian Tuhan yang harus kita berikan. Mereka lebih memberi semua. Makanya saya bilang tadi, mengucap syukur ini berat untuk dikerjakan. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, kalau bukan Tuhan yang menyuruh. Kenapa kita tidak mampu mengucap syukur? Karena mungkin masih ada sesuatu dalam diri kita yang belum beres. Pasti itu masalah. Nah,
Tapi ketika orang percaya sulit untuk mengucap syukur, orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, sulit untuk mengucap syukur, berarti ada sesuatu yang belum beres. Entah mungkin itu masalah ketaatan. Tapi kita dituntut untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu kata kitab Timotius. Apa kitab Tesalonika kata? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dimana Allah. Dalam segala hal. Ini bukan perkara yang gampang. Ya. Ayat yang kelima, mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Titus ini teman sekerja, orang yang dipercaya oleh Paulus. Dia juga salah satu gembala. Ada orang yang dipercaya disuruh Paulus memegang dia bersama-sama. Sekali lagi saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan tadi, kita menjadi kaya dalam segala hal. Kalau ayat yang ke-7 itu dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi mengucap syukur ini sekali lagi dalam keadaan sulit pun itu yang Tuhan mau. Sekarang mari kita berpraktek dalam hal itu supaya lengkap pelayanan kasih kita. Harus dipraktekkan. Kalau tidak praktekkan ini berat. Kesulitan kita kadang-kadang kan di praktek ya. Di teori saya rasa kita ini sudah penuh. Sudah penuh kita ini. Di prakteknya ini yang sulit dikerjakan. Apakah masih ada sesuatu yang mengganggu dalam hati kita tentang hubungan kita dengan Tuhan? Dan ini yang Tuhan mau. Mengucap syukur itu dalam situasi yang sulit pun kita bisa mengucap syukur, itu bukan perkara yang gampang. Tapi itu yang Tuhan mau. Mari kita buka satu bagian Habakuk. Saya belajar tentang Habakuk ini. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang 17. Salah satu nabi yang sungguh mengucap syukur sekalipun nggak ada apa-apa yang dia dapat. Ini perkara yang sulit pun. Ya, Habakuk 3 ayat yang ke-17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-18 saja ya. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Saudara, kita bisa melakukan ini? Sulit dong. Bersyukur dalam segala hal. Habakuk bersyukur sekalipun gak ada apa-apa. Kan pelajaran kita tinggi. Sekalipun tidak ada apa-apa, sekalipun aku menderita, aku
Aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku bersorak-sorai dalam Tuhan dan beria-ria yang menyelamatkan aku. Karena apa? Keselamatan itu lebih penting dari apapun. Sekalipun bukan tidak perlu kita bekerja untuk memenuhi kehidupan kita, itu perlu selagi Tuhan izinkan kita di bumi ini. Habakuk mengucap syukur. Bagaimana dengan kita? Mengucap syukurlah sekalipun nggak ada apa-apa. Saya yang saya alami tadi berat mengucap syukur itu sekarang. Sangat berat. Baru Tuhan ingatkan, ya rancanganmu kan bukan rancanganku, kata Tuhan. Tapi kan berat. Tapi harus dilalui iya. Harus dijalani iya. Ini berantek, saudara. Tadi pagi itu juga begitu kejadiannya. Apalagi ini? Hanya itu pertanyaannya. Apalagi ini Tuhan? Yang semalam belum selesai ini. Yang mudah-mudahan kan ditinggal nanti dia sehat lah gitu ya. Itu harapan gitu. Karena nggak mungkin dijaga terus kan. Kata mamanya, coba potong aja selesai kan walaupun kecil. Saya bilang, tunggu dulu lah, sayang. Karena masih kecil memang. Sayang. Kadang-kadang memang di luar dari akal logika kita Tuhan izinkan. Tapi harus mengucap syukur. Karena saya cari-cari, nggak ada memang kesalahannya. Obatnya saya kasih tiap-tiap hari cepat. Ngarit pun saya bukannya ada tempat yang kalau tadi ada lembu orang yang masuk, saya arit rumputnya mungkinlah masuk ke situ benih itu. Hari ini kan ada penyakit itu ya, PKM itu. Mungkin itu karena tetangga saya mengalami hal yang sama dengan kondisinya dengan saya. Kambing mereka itu di kandang, hanya saja dia ngarit sembarangan. Sudah masuk lembu baru diaritnya, mungkin itu yang terjadi. Dan dia mengalami hilang semua. Tidak seperti bahkan sampai sampai kecewanya, akhirnya kandangnya pun dia runtuhkan. Ini rasa kecewaan yang mungkin itu. Kandangnya pun dia runtuhkan. Saya sama sana, loh di mana nggak nambah lagi? Apa mau ditambah? Dia bilang, kandang udah kurubuhkan. Waktu dia kejadian begitu, saya belum apa-apa. Kamu kayak mana? Aman, saya bilang begitu. Jangan kejadian kepada saya begitu. Dituntut mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikandung Allah di dalam Kristus. Ini berat. Tapi Tuhan mau itu yang kita lakukan, supaya kita naik kelas. Dan itu juga yang Paulus sarankan untuk jemaat Korintus. Contoh tuh, jemaat Makedonia melakukan sama. Di dalam kekurangan mereka. Bahkan mereka minta bagian. Bahkan yang mereka kasih itu lebih daripada yang mereka. Seperti yang dituliskan oleh Habakuk ini. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu dalam kandang. Berarti kan nggak ada lagi apapun punya dia ini. Dari sebuah sisi diambil gitu kira-kira. Ya. Tapi dia beria-ria, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya mungkin kita belum sampai ke sana lah ya. Atau udah sampai. Saya kira kita belum sampai ke sana. Tapi kan Tuhan menginginkan itu. Saya yakin kita semua belum sampai hari ini ke sana. Tapi kalau kita taat, pasti akan sampai. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita hidup sucinya di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam situasi sesuatu yang dialami itu? Kan itu yang Tuhan mau. Ada kekuatan kita bersyukur dalam situasi yang sulit sekalipun. Kan ini yang dituntut. Bersyukur dalam situasi sulit. Karena seperti yang lalu dibilang Pak Pendeta itu, ada yang tidak enak, ada yang enak, ada yang sangat tidak enak. Ya mungkin kita masih sedikit lah tidak enaknya gitu ya.
belum menjadi sangat tidak enak. Di dalam sangat tidak enak pun dituntut kita mengucap syukur. Tapi Tuhan mau kita melakukan itu. Karena ada kekuatan yang Tuhan beri. Ada roh Tuhan taruhkan di dalam hati orang percaya. Itu yang membuat kita bisa bersyukur. Sekalipun situasi sangat sulit. Tuhan mengharapkan itu juga, saya kira, kepada kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam situasi sulit. Makanya saya bilang sekali lagi, mungkin kita hari ini belum mengalami yang sangat sulit pun. Bagaimana kalau situasi kita semakin sulit, Tuhan izinkan? Apalagi kalau menurut pemerintah hari ini kan keuangan semakin sulit ya. Ya, semakin sulit hari ini. Makin resesi hari ini. Ya ini kan ujian iman. Tentu masing-masing kita mengalami hal itu. Walaupun mungkin berbeda-beda cara Tuhan untuk membuat kita supaya bisa mengucap syukur. Anak sekolah mungkin bukan masalah keuangan karena orang tua. Walaupun itu ada juga. Tapi kami orang-orang tua akan mengalami hal itu juga, masalah keuangan. Anak sekolah masalah pelajaran. Itu juga hal yang sulit. Tapi Tuhan mau kita mengucap syukur karena ada kekuatan. Sekali lagi ada kekuatan. Karena Allah tadi teguh pada janjinya. Itu yang kita ingat. Sekalipun situasi kita berat, kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Allah setia. Kita yang kurang setia. Allah setia. Itu yang meneguhkan kita. Kita bisa mengucap syukur karena Allah itu setia. Maka segala sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu tetap setia. Maka dituntut kita setia supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan bisa menolong kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekalipun situasi dalam hidup kami kadang tidak seperti yang kami mau. Tapi Tuhan menuntut kami untuk selalu bersyukur. Sekalipun situasi kami begitu memberatkan menurut akal pikiran kami. Tapi Tuhan mau mengangkat kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau setia di dalam perkara yang boleh kami hadapi. Terima kasih Allah, kami serahkan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang menolong kami supaya kami bersyukur di dalam situasi apapun yang kami hadapi, baik secara keluarga, secara pribadi, di antara kami masing-masing. Teguhkan kami Tuhan untuk setia pada janji. Ingatkan kami bahwa Engkau setia di dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.